Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faulmi, jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital, Fakultas TITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rekursif dan linked list pada bahasa pemrograman C. Fungsi rekursif merupakan sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif dapat diterapkan untuk dalam program perhitungan faktorial. Berikut contohnya. Nah, di sini ada fungsi rekursif. Di sini akan meminta inputan user untuk meminta bilangan berapa yang ingin dicari angka faktorialnya. Kemudian, di sini dia akan memanggil fungsi faktorial. Nah, di sini nilainya akan dikali, dia disinilah terlihat ini merupakan fungsi rekursif. Jika kita jalankan, masukkan sembarang bilangan bulat positif, misalnya 4. Lalu perhitungan rekursif 4 faktorial sama dengan 24. Nah, gimana sih cara kerjanya fungsi rekursif ini? Yang terlihat dia akan memanggil dirinya sendiri. Berikut penjelasannya. Nah, misalnya 4 faktorial. Seperti yang kita ketahui, 4 faktorial merupakan nilai 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Nah, dalam fungsi rekursif ini 4 faktorial itu merupakan 4 dikali 3 faktorial, dimana 3 faktorial merupakan 3 dikali 2 faktorial, dan 2 faktorial adalah 2 dikali 1 faktorial, dimana 1 faktorial merupakan 1 dikali 0 faktorial, yang mana 0 faktorial sama dengan 1. Nah, disinilah terlihat misalnya 4 faktorial, 4 dikali faktorial kali kurang 1, yaitu 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi 4 kali 3 faktorial, dimana dia akan mengulang lagi untuk dirinya sendiri. 3 faktorial itu merupakan 3 dikali k kurang 1, 3 dikurang 1 adalah 2, jadi 3 dikali 2. Begitu seterusnya hingga 0, yang mana jika nilainya itu 0, jika nilai sama dengan 0, maka nilai dikembalikan adalah 1, sehingga enggak akan dikalikan 0. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1, sehingga hasilnya adalah 24. Nah, dalam fungsi rekursif itu sendiri, kita juga dapat menggunakannya untuk deret Fibonacci. Berikut contohnya. Dari deret Fibonacci ini, nah ini fungsi Fibonacci-nya. Kita jalankan terlebih dahulu. Masukkan sembarang bilangan bulat positif, misalnya 6. Melalui perhitungan rekursif, bilangan ke-6 dari deret Fibonacci adalah 8. Kenapa 8? Nah, deret Fibonacci itu kan dari 0, kemudian 1, 2, 1 ditambah 2 adalah 3, kemudian 2 tambah 3 adalah 5, 3 tambah 5 adalah 8. Jadi deret bilangan ke-6 dari deret Fibonacci adalah 8. Itu nih, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan ke-6 nya adalah 8. Nah, penjelasannya seperti ini. Sama seperti faktorial tadi, yaitu disinilah yang menunjukkan dia fungsi rekursif. Di sini dia memanggil dirinya sendiri, yaitu fungsi Fibonacci. Nah, jika k lebih dari 2, k itu merupakan inputan user, misalnya 6. Karena jika misalnya kurang dari 2 atau sama dengan 2, angka kedua dari deret Fibonacci itu adalah 1. Jadi jika dia kecil dari 1, maka akan return Fib, dimana Fib itu adalah 1. Nah, jadi jika besar dari 2, misalnya adalah 6 tadi. Nah, 6 dikurang 1 adalah 5, ditambah deret
dua deret sebelumnya, yaitu nih dua deret sebelumnya. Jadi K Fibonacci dari K dikurang 2 itu 5 dikurang 2 kan tadi kan 3 ya. Nah, jadi 5 tambah 3 adalah 8. Karena Fibonacci ini nilai dari Fibonacci dikurang deret pertama ditambah nilai dari Fibonacci dikurang deret yang kedua. Dan jadi deret pertama deretnya itu misalnya 6 dikurang 1, maka deret kelima nilainya adalah 5. Kemudian ditambah deret ke-6 dikurangin 2 kan berarti deret keempat adalah 3. Jadi nilainya adalah 3 tambah 5 adalah 8. Begitu seterusnya. Jika Fibonacci deret ke-7, maka 5 tambah 8 adalah 13, karena dia menambahkan nilai satu deret sebelumnya tambah 2 deret sebelumnya. Nah, begitu seterusnya untuk penggunaan fungsi rekursif pada Fibonacci. Dia akan memanggil dirinya sendiri. Kemudian fungsi rekursif juga dapat diterapkan pada permainan sederhana, yaitu menara Hanoi. Nah, di sini tentang permainan menara Hanoi, di mana game ini ada 3 buah tiang. Tiang pertama berisi tumpukan cakram. Cakram dengan diameter terbesar berada pada posisi paling bawah, sementara cakram diameter lebih kecil ditumpuk di atasnya. Demikian seterusnya hingga yang paling atas yang berdiameter kecil. Kemudian seluruh cakram pada tiang pertama harus dipindahkan ke tiang ketiga. Dari tiang pertama akan dipindahkan ke tiang ketiga. Sedemikian sehingga kondisi tumpukannya sama, yaitu cakram yang ditumpuk dari diameter terbesar hingga terkecil. Nah, untuk itu di sini terdapat tiang kedua yang digunakan sebagai alat bantu cakram untuk pemindahan. Jadi syaratnya memindahkan cakram antar tiang hanya diperkenankan satu persatu, dan pada tiang manapun tidak boleh ada tumpukan di mana cakram lebih besar berada di atas cakram lebih kecil. Jadi harus yang lebih kecil berada di yang atas, jangan cakram lebih kecil di atasnya ada cakram lebih besar. Nah, permainan ini kita dapat menggunakan fungsi rekursif untuk membuat permainan ini. Oke, contohnya di sini ada permainan menara Hanoi. Nah, ini kodengannya, masukkan jumlah cakram. Jadi terserah tumpukan cakramnya ada berapa banyak. Kemudian nah di sini fungsi dari Hanoi itu sendiri, dimana kita akan membuat tiangnya itu. Nah, tiang di sini ada 3 tiang, 1, 2, 3. Nah, disimpan dalam bentuk char X, Y, dan Z. Nah, disinilah yang menunjukkan ini adalah fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini ada, karena kita menggunakan 3 tiang, di sini ada cara untuk pemindahannya. Nah, biar tidak bingung, kita coba jalankan. Masukkan jumlah cakram, misalnya 4. Nah, jadi pindah cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 2. Dan kemudian setelah yang paling atas pindah ke tiang 2. Nah, kemudian setelah yang paling atas kemudian ada di bawahnya lagi. Jadi dari paling atas dari tiang 1 pindahkan ke tiang 3. Kemudian dari tiang 2 dipindahkan ke tiang ketiga. Jadi nanti dari yang ini tiang 1 dipindahkan ke tiang ketiga, kemudian tiang kedua dipindahkan ke tiang kedua. Nah, nanti dari tiang ketiga akan dipindahkan kembali ke tiang kedua. Sini dia, dari tiang kedua akan dipindahkan ke tiang ketiga. Nih, dari tiang 1 ke tiang kedua, kemudian dari tiang yang satu tadi di bawahnya kan yang ini pindahkan ke tiang ketiga. Nah, kemudian dari tiang kedua dipindahkan ke tiang ketiga. Kan tadi sini yang paling kecil yang ini akan dipindahkan ke tiang ketiga. Jadi sini masih ada 2 tumpukan. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Pokoknya jangan sampai yang kecil berada di bawah yang paling besar. Cakram yang kecil berada di bawah paling besar, sehingga nanti pada akhirnya
akan tertumpuk rapi seperti ini pada tiang ketiga. Ini di akhirnya. Gimana perhitungannya? Ini penjelasannya. Nah, Pak nih pada menara Hanoi kita menggunakan char X, Y, dan Z. Nah, ketika pemanggilan jika cakram yang kita masukkan sama dengan 1, maka dia akan langsung aja pindahkan dari tiang ke 1 ke tiang ketiga, yaitu kita menggunakan XZ yang untuk tiang-tiangnya, tiang 1 ke 3 kalau misalnya dia hanya 1 cakram. Namun jika 4 ikut step-stepnya. Nah, ketika 4 nah dia akan memanggil fungsi Hanoi yang ini. 4 dikurang 1 adalah 3. Kemudian karena tadi X, Y, Z adalah kita deklarasikan sebagai 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Jadi X-nya di sini adalah 1. Kemudian sini Z yang sini tadi adalah 3. Kemudian Y 2. Nah, begitu selanjutnya. Sehingga nanti ketika dia hingga 1, maka dia akan mencetak dari tiang 1 ke tiang kedua, yaitu ini dia. Karena yang dicetak sini adalah XZ, cakram paling atas dari tiang X ke tiang Z. Nah, jadi nanti di sini dari tiang 1 ke tiang kedua ini, yang ini adalah X-nya, yang ini adalah X-nya, yang ini adalah Z-nya. X, Y, Z, ya dari tiang 1 ke tiang kedua. Kemudian gitu juga dengan bawahnya, dari tiang 1 yang ini ke tiang ketiga. Nah, itu untuk yang fungsi pertama. Nanti pada pemanggilan fungsi yang keduanya si Hanoi ini. Nah, jadi pemindahannya kita di sini menggunakan tiang bantu kedua. Dan ini ada tiang bantu ketiganya. Nanti hingga akhirnya ada step-stepnya. Dia berakhir di sini. Setelah pemindahan cakramnya selesai dan bertumpuk pada tiang ketiga dengan syarat yang tadi, dimana yang cakram paling atas paling kecil dan paling bawah adalah paling besar. Nah, selain penggunaan fungsi rekursif pada menara Hanoi ini, permainan menara Hanoi juga dapat digunakan untuk penentuan bilangan ganjil apa genap. Berikut contohnya. Pada penentuan bilangan ganjil dan genap ini dapat dikatakan kita menggunakan prinsip mutual rekursif. Mutual rekursif itu adalah dimana terdapat lebih dari satu fungsi yang saling memanggil. Nah, di sini terdapat lebih dari satu fungsi yang saling memanggil. Ini fungsi genap memanggil fungsi ganjil, dimana fungsi ganjil juga sebaliknya dia akan memanggil fungsi genap. Nah, sekarang kita coba jalankan agar melihat perbedaannya. Nah, misalnya kita masukkan bilangan bulat 5. Nah, bilangan 5 adalah bilangan ganjil. Nah, pada kodenya ini dia ketika kita masukkan di bilangan yang misalnya 5, nah akan dilemparkan ke K. Jika K sama dengan 0, maka akan menampilkan 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Jika lainnya selain 0, maka dia akan memanggil fungsi segenap. Nah, fungsi segenap jika nanti si fungsi segenap jika sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai 1, dimana kalau 1 itu adalah fungsi bilangan genap. Jika yang lainnya dia akan memanggil fungsi bilangan ganjil, dimana nanti 5 dikurang 1 adalah 4, kemudian dilemparkan ke fungsi ganjil. Jika 0, maka dia akan mengembalikan dengan 0, maka dia ganjil. Jika yang lainnya adalah 4, karena dia 4 bukan 0, dia masuk ke else gitu kan. Nah, ketika 4 dia akan memanggil fungsi segenap kembali. 4 dikurang 1 3. Demikian seterusnya, mereka seperti saling melempar. Nah, untuk pendeskripsinya biar lebih jelas. Nah, di sini penggambarannya. Ketika
nilai dimasukkannya itu bukan sama dengan 0, dia akan memanggil fungsi genap. Nah, genap 3. Nah, dia akan masuk nilai ketiga. 3 itu bukan sama dengan 0, maka dia akan memanggil fungsi ganjil. Nah, n kurang 1. N dikurang 1 yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, ketika masuk fungsi ganjil 2, nah dilihatnya 2 itu tidak sama dengan 0, maka dia akan kembali memanggil fungsi genap, dimana genap m dikurang 1 yaitu 2 dikurang 1 1. Nah, kemudian dia akan memanggil fungsi ganjil karena 1 itu tidak sama dengan 0. Nah, ketika dia memanggil fungsi ganjil, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ketika sama dengan 0, n sama dengan 0, maka dia akan return 0. Dia akan mengembalikan atau menambahkan nilai 0 ketika sampai sama dengan 0. Nah, ketika 0, nah sampai di sini if bs sama dengan 0 kan ditambah di nilai bs yang ini. Nah, jika bs sama dengan 0, maka dia akan menggunakan keterangan bilangan yang dimasukkan tadi adalah bilangan ganjil. Nah, jika yang lainnya, jika dia 1, maka dia akan menggunakan genap. Ini untuk penggambaran ganjil jika genap 2. Nah, nanti pada akhirnya dia akan nolnya bahkan sampai di genap dan akan mengembalikan nilai 1. Nah, jika 1, maka dia akan mengeluarkan pernyataan bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap ketika dia nilai bahkan 1. Namun jika dia ganjil, nah dia akan yang penilaiannya sama dengan 0 itu setelah saling melempar dikurang-kurang 1, dia akan sampai 0 itu diganjil jika nilai masukkan ganjil. Nah, maka dia akan menggantikan nilai 0. Ketika gantikan 0, maka dia akan mengeluarkan pernyataan nih beda sama dengan 0, maka mengeluarkan statement bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Ketika dia genap, maka 0-nya akan berhenti di fungsi genap dan melemparkan nilai 1, dan dia akan mengeluarkan pernyataan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, inilah yang dimaksud dengan mutual rekursif, yaitu lebih dari satu fungsi yang saling memanggil fungsi yang lain. Sedangkan ABS ini adalah fungsi yang dimiliki oleh stdlib. Nah, stdlib itu memiliki fungsi abs ini adalah absolut. Kita lihat ya. Nah, ABS ini merupakan fungsi dari stdlib.h. Nah, absolut ini gunanya untuk apa? Jika user memasukkan nilai negatif, misalnya negatif 4, maka dia akan diabsolutkannya, akan dipositifkannya. Sehingga jika kita masukkan min 4, tidak ada perhitungannya min 4 dikurang 1, tapi diabsolutkannya menjadi 4 dikurang 1. Nah, kita jalankan. Kita masukkan bilangannya minus 4. Nah, maka dia akan membaca minus 4 adalah bilangan genap. Karena seandainya kita tidak absolutkan, min 4 kurang 1 jadi min 5. Jadi dia akan keluar dari if yang ini. Kemudian kita akan membuat fungsi pangkat, perhitungan untuk perpangkatan menggunakan fungsi rekursif. Berikut codingannya. Nah, untuk codingannya sendiri, dia itu sama seperti pada perhitungan faktorial. Nah, kita edit aja yang udah ada. Kita buat ini pangkat. Nah, karena pangkat itu ada dua bilangan, yaitu nilai angkanya dan angka pangkatnya, maka kita gunain integer c, integer k. Kemudian, nah ini untuk nampung nilainya, ini adalah angkanya dan n adalah pangkatnya. Maka user akan memasukkan dua nilai, yaitu yang kedua itu adalah
kedua adalah masukkan sembarang berat positif sebagai pangkat. Nah, ini kita ganti nama fungsinya pangkat mn. Juga demikian, pangkat integer j, integer k. J itu angkanya, k itu pangkatnya. Nah, jika k-nya itu lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Nah, jika angkanya itu lebih kecil sama dengan 1, jadi k-nya itu kan pangkatnya. Jika pangkatnya itu sama dengan 1 atau lebih kecil 1, maka dia akan mengembalikan nilai j-nya, angkanya, karena misalnya 8 kali 8 pangkat 1 adalah 8. Jadi j itu adalah angkanya, 8 pangkat 1 adalah 8. Nah, jika yang lainnya, nah maka di sini dikali pangkat maka si j-nya itu angka kan disimpan sebagai j, angka dikali j-nya kembali sebanyak k dikurang 1. Jadi ketika misalnya 3, maka dia akan dikalikan sebanyak 3 kali, cara terus menerus. Jadi ketika j dikali misalnya 8 dikali 8 misalnya 8 pangkat 3, 8 dikali 8, nah maka posisinya si k nya itu adalah 3 kurang 1, maka kemudian akan kembali lagi mengalihkan sehingga akhirnya k nya itu sama dengan 0. Nah, kita coba jalankan. Ini benar-benar positif 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 itu adalah 64, karena 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 adalah 64. Ini kata-katanya kita wiki perhitungan rekursif 4 pangkat 4. Kita coba jalankan lagi. Empat pangkat 3 berbentuk rekursif, 4 pangkat 3 adalah 64. Nah, agar lebih mudah memahami fungsinya, kita jabarkan sebagai berikut. Nah, misalnya 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Nah, itu kan merupakan 4 dikali dengan 4. Nah, 4 di sini. Nah, k dikurang 1. Maka di sini adalah ketika 3 dikurang 1 kan 2. Nah, sama dengan 4 kali 4 16. Kemudian selanjutnya nilainya itu 16 dikali, kan tadi jadi angkanya jadi 16. Angkanya jadi 16. Nah, 16 dikali 4 ketika k dikurang 1 kan 3 dikurang 1 kan 2. 2 dikurang 1. Nah, ketika sama dengan k itu sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan angkanya itu untuk dikalikan di sini, untuk dikalikan di sini. Nah, maka dia 16 akan melemparkan angkanya itu, yaitu 4. Jadi 16 dikali 4 sama dengan 64. Nah, begitu penjabarannya. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari mengenai link list.
sekarang kita akan bahas mengenai linked list. Linked list secara teori adalah struktur data berupa dari data yang dinamis karena dapat ditambahkan atau dihapus. Linked list terdiri dari rantai atau node atau simpul di mana tiap node terdiri dari data, pointer yang menuju data node-nya sendiri, dan pointer yang menuju pada node yang mengikutinya. Linked list memiliki head atau kepala, yaitu node di awal, dan tail atau ekor, yaitu node di akhir. Karena tail adalah node akhir, dengan demikian dalam node tail, pointer yang merujuk pada node selanjutnya adalah sama dengan 0. Jadi, setiap node itu akan merujuk pada node selanjutnya, sehingga jika pada node terakhir, node selanjutnya adalah sama dengan 0. Jika linked list hanya terdiri dari satu node, maka nih ya, dalam satu node tersebut, pointer yang merujuk pada node selanjutnya adalah sama dengan 0. Berikut contoh penggunaan linked list. Nah, di sini kita juga menggunakan struct untuk datanya, untuk menyimpan datanya. Nah, di sini ada struct simple next simple. Di sini penggunaan node-nya, node linked list-nya. Nah, sini simpulku ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Jadi ada 4 node. Dan ini untuk tampungannya. Nah, di sini simbol 1, di sini kita harus alokasikan dulu memorinya. Jadi setiap simpul yang diisikan yang memiliki nilai harus dialokasikan dulu memorinya. Simbol 1, simbol 2, simbol 3. Nah, di sini adalah isi data masing-masing simpulnya, yaitu simbol 1. Nah, di sini dia kita akan menggunakan struct yang atas ini, yaitu ada nama dan nilai. Nah, simbol 1 nama Amin, dengan simbol 1 nilainya ada 90. Begitu juga dengan simbol 2, simbol 3. Nah, disinilah kita sambungkan link masing-masing simpulnya. Kita hapus saja ini, enggak digunakan. Nah, di sini simbol 1 next simpulnya ada simbol 2, simbol 2 next simpulnya ada sama dengan simbol 3, simbol 3 next simpulnya ada sama dengan 0. Karena di sini kita buat simbol 3 merupakan tail atau node terakhir atau ekor. Nah, di sini untuk nampilin hasilnya, di sini kita juga dapat menggunakan looping. Ini printf biasa, yaitu temp sama dengan simbol 1. Karena simbol 1 merupakan headnya, maka kita taruh terlebih dahulu simbol 1 dalam temp. Nah, dimana temp sama dengan next symbol. Begitu juga seterusnya. Di sini temp sama simbol 1. Dan jika kita ingin mencetak simbol 1, temp sama dengan next symbol, yaitu isi simbol 1. Dimana nanti selanjutnya dia akan ke next symbol seterusnya hingga simbol 3. Pengisian ini dapat dilakukan dengan cara looping. Kemudian, nah di sini jika kita ingin menambahkan simpul baru, di sini kita ingin menyisipkan simpul 4 setelah simpul 2 atau di tengah-tengahnya. Yaitu di sini terlebih dahulu kita inisialisasikan memorinya. Kita deklarasikan dulu memori simpul 4-nya. Kemudian di sini str copy adalah di sini untuk menyalin nilainya, itu dimana namanya adalah Dewi dan nilainya adalah 80. Nah, karena kita ingin meletakkan simpul 4 setelah simpul 2, maka kita deklarasikan ulang, kita update linknya, dimana simpul 2 next simpulnya ada simpul 4, sehingga setelah simpul 4 next simpulnya ada simpul 3. Jadi dia berada di tengah, simpul 4 berada di tengah-tengah simpul 2 dan simpul 3. Ini untuk penambahan simpul atau penambahan node-nya. Kemudian, nah, sini kita ingin membuat ulangnya, menampilkan ulangnya. Di sini kita menggunakan, untuk menampilkannya kita menggunakan looping. Temp sama dengan simpul 1. Nah, for, nah kita sini kita looping. Jika temp tidak sama dengan 0 karena temp isinya ada simbol 1, maka temp sama dengan next simpul, sehingga ketika dia simpul 1, next simpul dari simpul 1 adalah simpul 2, next simpul dari simpul 2 itu karena kita telah menyisipkan simpul 4, maka masuk ke simpul 4, kemudian ke simpul 3, dimana isinya adalah nama dan nilai. Nah,
Kemudian di sini jika kita ingin menghapus simpul budinya, itu jika kita ingin menghapus simpul budi itu ada di simpul 2. Jadi kita ingin menghapus simpul 2, maka kita buat simpul 1 sama next simpul 4 itu update link. Kemudian free simpul. Nah, karena kita ingin menghapus simpul 2, maka kita buat free simpul 2. Di sini adalah inisialisasi untuk menghapus simpul 2. Nah, kemudian kita tampilkan ulang hasil jika simpul 2 dihapus. Untuk lihat hasilnya, biar kita nggak bingung, kita lihat aja hasilnya. Ini dia. Di sini ini merupakan ada 3 simpul tadi, yaitu simpul 1, 2, dan 3. Amin, Budi, Citra. Kemudian kita menyisipkan Dewi, yaitu simpul 4. Nih dia simpul 4 Dewi yang nilainya 80. Kita sisipkan di setelah simpul 2 dan simpul 3. Jadi simpul 4 berada di tengah-tengah simpul 2 simpul 3. Itu di sini penrelasiannya. Simpul 4 next simpul 3. Jadi berada di tengah-tengah. Kemudian di sini kita menghapus si Budi, yaitu simpul 2. Nah, di sini tampilannya dimana simpul 2 kita hapus. Nah, jika kita ingin ingat setiap perubahan, penambahan, atau penghapusan simpul, kita harus mengupdate linknya. Di sini karena setelah simpul 1 ada simpul 2, dan karena simpul 2-nya udah kita hapus di simpul 2, maka simpul 1 next simpulnya adalah simpul 4. Karena tadi simpul 4-nya kita letakkan setelah simpul 2. Nah, jika kita ingin meletakkan simpul 4 setelah simpul 3, yaitu yang merupakan tail atau ekornya, maka ini kita ubah aja simpul 3 next simpulnya adalah simpul 4. Nah, dimana simpul 4 next simpulnya adalah 0. Ingat, ekor yang merupakan tail atau ekor yang berada di akhir simpul atau yang merupakan tail, maka next simpulnya adalah 0, karena nggak ada lagi simpul setelahnya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Tekan F5. Nah, di sini. Nah, tadi Dewinya berada di tengah-tengah antara Budi dan Citra. Karena kita meletakkan simpul 4 itu ada berada di akhir atau sebagai tail, maka simpul 4 setelah Citra, yaitu setelah simpul 3. Nah, ini juga merupakan contoh penerapan yang menggunakan linked list. Di sini ada search, append, display, delete. Jadi penambahan node, penampilan node, dan delete-nya kita buat dalam fungsi. Kita buat dalam fungsi ini display, ini menambahkan node. Nah, ini fungsi untuk mendelete node-nya. Kemudian ini untuk mencari nilai yang ada di dalam node. Nah, di sini kita menggunakan switch case. Jadi user bisa memilih memilih untuk keluar. Kalau keluar maka langsung goodbye, mengeluarkan statement goodbye. Jika saat milih satu, maka akan merujuk ke append node, yaitu menambahkan node. Jika milih insert, kemudian kalau delete maka akan masuk ke delete node, yaitu yang 2 delete node. Kemudian 3 untuk search node yang kita masukkan. Kemudian 4 untuk menampilkan. Sekarang kita coba jalankan.
Misalnya kita pilih 1, masukkan angkanya ya, misalnya 5. Nah kemudian kita pilih masukkan lagi 1, kita angka masukkan 3, kemudian pilih lagi, masuk insert 9. Kemudian kita coba tampilkan 4 display. Nah angka yang kita masukkan adalah 539. Nah kemudian jika kita ingin menghapus atau search dulu aja, saya pilih 3, yang kita ingin tampilkan adalah 3. Nah locate at position ada yang kedua, yaitu pada indeks kedua ini adalah indeks ke 0, 1, dan 2. Jadi angka 3 ada berada di indeks kedua. Kemudian jika kita ingin menghapus, kita pilih 2, ya angka yang ingin kita hapus adalah 9 misalnya. Nah short by delete 9, udah dihapus angka 9. Sekarang kita coba tampilkan 4, maka yang tersisa adalah 5 dan 3 karena 9 kehapus. Nah berikut ini adalah penjabaran atau penggambaran mengenai fungsi faktorial tadi. Jika digambarkan seperti ini, kemudian untuk derek Fibonacci dapat digambarkan seperti ini. Kemudian untuk linked list penambahan simpul pada tengah, penambahan simpul 4 di tengah simpul 2 dan 3 ada gambarannya seperti ini. Nah, penggambarannya seperti ini. Simpul 4 berada di tengah-tengah simpul 2, simpul 3. Simpul 3 adalah ekornya atau tail. Kemudian ketika simpul 4-nya kita taruh setelah simpul 3, atau dengan kata lain simpul 4-nya menjadi ekor atau tail, penggambarannya seperti berikut. Nah, di sini simpul 4 diletakkan setelah simpul 3, maka simpul 4 menjadi tail atau ekor. Dia menjadi simpul yang paling belakang. Demikian pembelajaran mengenai rekursif dan linked list. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.